Anda menyaksikan Breaking News Kompas TV, saudara, bersama saya Tili Rea Bella terkait dengan perkembangan kasus kematian diplomat Kemenlu Arya Daru Pangayunan. Dan menurut keterangan dari Kompolnas, saudara, hari ini polisi melakukan cek TKP terkait dengan olah TKP tambahan untuk penyelidikan terkait dengan kasus kematian dari Arya Daru Pangayunan yang merupakan diplomat dari Kemenlu. Sejauh ini, saudara, menurut keterangan dari Kasubit Pemnas Bidang Humas Polda Metro Jaya, AKBP Reonald Simanjuntak menyampaikan bahwa penyidik telah memeriksa 5 orang saksi yang berkaitan dengan peristiwa tersebut. 5 orang ini adalah yang pertama inisial VD atau rekan kerja korban, kemudian juga ada DMS yang juga merupakan rekan kerja dari Arya Daru Pangayunan. Yang berikut yang sudah diperiksa juga adalah penjaga kos berinisial S, tetangga korban, tetangga indekos maksud kami berinisial FM, serta istri korban yang berinisial MAP. Hingga saat ini, saudara, polisi telah melakukan olah tempat kejadian perkara kurang lebih sebanyak 4 kali. Ditambah dengan hari ini, saudara, terakhir itu olah TKP dilakukan pada tanggal 11 Juli 2025. Kita akan dengarkan keterangan dari Komisioner Kompolnas Khairul Anam berikut ini. Informasi awal yang sebelumnya kami dapat, cek lokasi, ngecek detail kamar, ngecek apa yang ada di CCTV dan sebagainya. Apa ini TKP, olah TKP ulang? Enggak ada olah TKP, cuma ngecek. Kasih ya. Selain pemeriksaan saksi, saudara, polisi juga sedang menunggu hasil penyelidikan dari tim psikologi forensik dan juga pemeriksaan laboratorium forensik telah dilakukan dan diperkirakan hasilnya akan keluar dalam beberapa hari ke depan. Tentunya pemeriksaan-pemeriksaan ini dilakukan dengan cermat dan teliti untuk memastikan penyebab dari kematian korban dan juga apa sesungguhnya yang menjadi latar belakang dari kematian dari Arya Daru Pangayunan. Untuk informasi lebih lanjut, kita sudah terhubung dengan jurnalis Kompas TV Claudia Carla dari lokasi indekos korban Arya Daru Pangayunan. Selamat siang, Carla, dengan Bella di studio. Carla, apa yang ingin didalami dari cek TKP yang sudah dilakukan oleh Khairul Anam, Komisioner Kompolnas? Baik, Bella dan juga saudara, tadi memang Komisioner Kompolnas yaitu Khairul Anam telah memberikan sedikit pernyataan sebelum akhirnya masuk menuju ke lokasi TKP. Tadi berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh Khairul Anam, ini menjelaskan bahwa hari ini Kompolnas bersama dengan Polda Metro Jaya melakukan pendalaman kembali terkait dengan fakta yang telah ditemukan berdasarkan informasi yang diperoleh dari wawancara yang dilakukan dengan keluarga korban dari Arya Daru Pangayunan yang dilakukan wawancaranya pada tanggal 20 Juli 2025 kemarin. Berdasarkan keterangan yang didapat dari wawancara tersebut, Kompolnas ini melakukan sejumlah pendalaman baik terkait dengan aktivitas dari ADP, kemudian juga psikologisnya, lalu kemudian bagaimana interaksi antara ADP dengan lingkungan sekitar, juga mendalami barang-barang dari ADP yang kemudian nantinya akan ditelusuri keterkaitannya dengan peristiwa tersebut. Dan hari ini, Bella dan juga saudara, tadi berdasarkan keterangan dari Kompolnas bahwa hari ini akan dilakukan pendalaman dan pengecekan terkait dengan fakta yang ditemukan dari wawancara tersebut. Hari ini untuk pengecekannya meliputi pendalaman untuk lokasinya, kemudian detail kamarnya, lalu kemudian juga terkait dengan detail dari CCTV. Berikut yang diungkapkan oleh Kompolnas selain dari Khairul Anam yang tadi terlihat datang sekitar 10 kurang 5 menit di lokasi TKP. Tadi juga ada di Reskrimum Polda Metro Jaya yaitu Kombes Wiras Setia yang juga turut hadir untuk pengecekan TKP pada hari ini, Bella. Lalu terkait juga dengan CCTV yang berada di sekitar indekos, apakah juga sudah ada informasi, Carla?
Baik, sejauh ini Bella dan juga saudara memang untuk pernyataan terkait dengan apa informasi terbaru lalu juga CCTV yang ada di Indokos ini, apa yang kemudian di dalamnya ini belum diungkapkan oleh pihak Kompolnas karena memang mengingat untuk proses dari pengecekan TKP hari ini baru saja berlangsung pada pukul 10 pagi tadi sehingga hari ini dan saat ini polisi masih fokus melakukan pengecekan di dalam TKP dan untuk saat ini tim media memang tidak bisa melihat langsung bagaimana proses pengecekannya karena kami hanya terbatas untuk mengambil gambar di bagian halaman depan dari lokasi TKP tersebut. Tentunya nantinya kita akan menunggu bersama-sama terkait dengan hasil dari pendalaman dan juga pengecekan TKP yang berlangsung pada saat ini, Bella. Baik, terima kasih atas laporan Anda jurnalis Kompas TV Claudia Carla langsung dari Menteng, Jakarta Pusat. Selamat bertugas kembali. Kita juga akan menyapa Saudara Adrianus Meliala, kriminolog UI yang sudah bergabung bersama kami melalui sambungan Zoom. Selamat siang Prof. Adrianus, dengan Bella di studio, Prof. Selamat siang Mbak Bella, terima kasih diundang. Baik, terima kasih Prof. Ini kalau kita cermati, tadi Komisioner Kompolnas Khairul Anam mengatakan bahwa pengecekan TKP pada hari ini berdasarkan juga dengan wawancara yang dilakukan Kompolnas bersama keluarga dan didapatkan informasi baru dari Kompolnas. Apa yang bisa dilihat dari adanya informasi baru kemudian jeda beberapa hari langsung diadakan cek TKP ulang, Prof? Ya, ini dia yang menjadikan Kompolnas sering disebut sebagai juru bicaranya Polri. Ya, ini kan tugas Polri nih dan tidak masuk dalam tusinya Kompolnas ini. Ya, jadi saya menyayangkan karena indikasi bahwa Polri teman-teman penyidik itu menyimpang itu tidak ada. Mereka kerja keras ya dan bahwa kemudian lama itu kan proses ya. Nah, jadi menurut saya tidak ada dasar untuk membuat Kompolnas masuk sebetulnya, apalagi ketika menyuarakan pekerjaan polisi ya, sehingga lalu mengesankan bahwa ini jubir saja. Lebih ke situ melihatnya. Lalu, tapi kalau kaitannya dengan koordinasi, apakah itu juga ada keanehan atau menyalahi aturan atau wewenang di situ, Prof? Oh tidak, tidak ada yang salah, tetapi ya ini sedikit menyimpang ya. Sebetulnya penyimpangan polisi itu banyak di hal-hal yang lain lah, atau pada kasus-kasus yang lain. Nah, Kompolnas sudah selesai di kasus-kasus tersebut atau belum gitu, atau tidak menyentuh. Nah, kasus yang sudah jelas menyimpang atau diduga menyimpang, Kompolnasnya tidak masuk. Tapi hal di mana sebetulnya Polri bekerja benar, malah kemudian Kompolnasnya ikut ngecek sana ngecek sini kan, lalu menjadi rasanya nggak pas sih menurut saya. Demikian. Lalu Prof, seberapa besar pengaruh dari informasi yang didapatkan oleh Kompolnas hasil dari wawancara dengan keluarga kaitannya dengan penyelidikan yang sedang dilakukan? Seberapa besar pengaruhnya? Oh, saya nggak tahu ya. Namun saya juga menduga bahwa tentu hasilnya tentu tidak akan sedalam dibandingkan dengan pemeriksaan pro justisia yang dilakukan oleh para penyelidik Polri. Ya, jadi tentu dalam hal ini itu kan lebih pada ngobrol-ngobrol lah antara Kompolnas dengan keluarga korban ya gitu, yang tentu lalu akan jauh lebih dalam proses wawancara yang dilakukan oleh penyelidik terhadap anggota keluarga gitu ya. Jadi saya kira dengan kata lain tingkat kedalamannya tentu akan jauh lebih dalam dengan wawancara dengan penyelidik ya, atau minimal sama lah gitu ya. Tentu tidak bisa dikatakan lebih dalam dibandingkan dengan yang dilakukan oleh teman-teman Kompolnas begitu. Prof, ini kalau kita cermati juga bersama, sudah dilakukan olah TKP atau dicek kembali TKP itu kurang lebih sebanyak 4 kali. Nah, apalagi yang ingin digali dari pengecekan TKP kali ini dibandingkan dengan 3 olah TKP sebelumnya? Nah ini dia ya, dengan lokasi sekecil itu sampai 4 kali itu maknanya apa ya? Itu pemborosan atau inefisiensi atau kebodohan itu ya. Kenapa harus berkali-kali itu bagi saya susah itu ya, memahaminya ya. Kalau lokasinya besar ya, besar luas, kemudian lalu banyak orang keluar masuk, oke lah kita bicara mengenai ada hal yang terlupa, atau jika misalnya korbannya banyak atau dugaan bahwa kalaupun pembunuhannya banyak gitu ya.
atau kalaupun misalnya bunuh diri misalnya begitu, maka lalu indikasinya penyebabnya banyak. Nah ini kan rasanya kalau sudah sampai 4 kali itu apa ya maknanya? Apalagi kalau kemudian kita kaitkan dengan hal yang lain ya, jargon yang sering diungkapkan kepada publik bahwa di Polda Metro ini penuh dengan perwira-perwira, para penyidik yang jago-jago, dan juga dengan alat yang lengkap, dengan anggaran yang juga besar, artinya tentu tidak akan kurang ya dibandingkan dengan misalnya kalau wilayahnya luas ya, seperti misalnya wilayah Kalimantan gitu ya. Nah, maka di mana ya makna itu semua gitu? Dilihat dari 4 kalinya itu, apakah ini mengesankan inefisiensi atau apa? Saya kira dikembalikan kepada polisi untuk memaknainya. Demikian. Prof, ini kalau kita lihat mungkin sudah lebih dari 10 hari kasus ini juga belum terungkap atau penyebab kematian dari ADP juga belum terungkap. Dengan adanya CCTV yang cukup banyak, juga dengan tadi Prof mengatakan lingkup TKP-nya pun kecil. Apa yang menyebabkan kasus ini kok kayaknya terkesan lama ya untuk diungkap? Ya, jadi kita terima saja statement dari Humas Polri atau Kompolnas yang tadi juga menjadi Humas Polri, yakni bahwa sekarang ini masih ada pemeriksaan laboratorium yang belum selesai, ya, ya kita terima saja, dan mungkin sekali pemeriksaan laboratorium itu sudah selesai. Ada hal-hal yang mungkin menarik ditemukan terkait dengan pemeriksaan tersebut, maka kemudian dicek balik ya di counter check lah gitu di TKP-nya ya. Jadi kalau misalnya nih saya menduga bahwa dalam lambung ada zat-zat makanan yang begitu setelah diurai lalu kemudian ditemukan ada hal-hal yang menarik, maka kemudian dicek balik di TKP betul nggak bahwa memang zat itu ada dalam obat tersebut dan obat itu memang ada dalam TKP misalnya. Nah itu saya kira menjadi benar ya, kalau kemudian perlu diulangi lagi pemeriksaan TKP-nya. Bukan dalam rangka bahwa masih ada yang kurang, karena kalau misalnya masih ada yang kurang, maka lalu saya mempertanyakan, lalu gunanya 3 TKP yang lain itu apa? Begitu. Demikian. Dengan adanya fakta-fakta dan juga bukti-bukti yang ada, menurut Prof, apalagi nih yang harus ditemukan? Karena kan kalau kita lihat yang diinformasikan ke publik, yang diberi informasikan adalah TKP-nya hanya itu, CCTV-nya hanya itu, tapi CCTV di luar dari lokasi kosan di depan itu belum sempat diinformasikan ke publik. Apa yang bisa dicermati, Prof? Juga menurut saya pihak kepolisian tidak melepas ya berbagai informasi terkait dengan jenazahnya, ya khususnya pada saat ditemukan pada awalnya oleh 2 orang penjaga kos ya, dan yang kemudian lalu melapor kepada polisi dan polisi Pamapta yang datang itu juga lalu menemukan sesuatu itu kemudian tidak dilaporkan kepada kita. Sebagai contoh misalnya dilaporkan kepada kita, diinformasikan bahwa jenazah itu sudah memakai selimut dan sempat tersorot oleh media, selimutnya terbentang rapih. Pertanyaan saya adalah bahwa kalau orang tidur itu mana mungkin sih selimutnya rapi ya gitu. Nah, jangan-jangan selimut itu dipakaikan oleh kepolisian ya, untuk misalnya menutupi tubuh. Nah, dengan kata lain banyak hal yang tidak diungkapkan kepada publik tentang situasi terakhir korban. Nah, mungkin sekali ini bisa menjadi satu clue bagi kita. Namun karena tidak dilepaskan kepada publik, mungkin itu juga yang lalu menjadikan polisi seperti bingung ya, ada hal-hal yang yang lalu kemudian menjadikan prosesnya selama ini ya, karena tadi ada hal-hal yang mungkin membingungkan memang gitu ya, hal mana membuat lalu prosesnya menjadi lama dan kita sebagai pengamat tidak mengetahuinya, mungkin begitu. Baik Prof, ini yang juga jadi pertanyaan publik adalah apakah ada kaitannya antara kematian korban dengan tugas korban sebagai diplomat di Kementerian Luar Negeri. Tapi jangan dijawab dulu Prof, kita akan membahasnya usai jeda, tetaplah bersama kami di Breaking News Kompas TV. Makan apa, Pak? Makan... gigi palsuku. Sate sama... Terlalu keras untuk gigi palsu. Nasi uduk. Oke. Asik. Tapi nggak pakai kacang dan ikan teri ya. Tapi... terlalu keras. Tanpa Poliden nggak bisa. Ya, besok aja deh. Poliden, perekat gigi palsu. Gigitan dan daya rekat kuat hingga 12 jam. Dan mencegah terselipnya sisa makanan. Yuk makan.
Kalau mulut bisa ngomong, pasti minta Poliden. Kita generasi bersih sehat yang berani main di luar. Nuvo Family melalui Wings Group membantu UNICEF wujudkan generasi bersih sehat melalui program WASH di sekolah. Nuvo Family, 2 steps ahead melindungi 24/7. Generasi bersih sehat, berani main di luar. Tidak semua air itu aqua. Yang dipilih dari sumber air di gunung terlindungi, disaring bertahun-tahun oleh lapisan bebatuan, dan kaya akan mineral alami yang seimbang. Sehingga aqua terasa dingin tanpa didinginkan. makan apa, Pak? Makan... gigi palsuku. Sate sama... Terlalu keras untuk gigi palsu. nasi uduk. Oke. Asik. Tapi nggak pakai kacang dan ikan teri ya. Tapi... Terlalu keras. Tanpa Poliden nggak bisa. Ya, besok aja deh. Poliden, perekat gigi palsu. Gigitan dan daya rekat kuat hingga 12 jam. Dan mencegah terselipnya sisa makanan. Yuk makan. Kalau mulut bisa ngomong, pasti minta Poliden. Anak yang nakal. Digeranak. Ya, gue kena ghosting. Salah sendiri. Saatnya kau pakai simpati buat nonton, musik, game, belajar, sampai belanja. Bisa pilih benefit sesuai keinginanmu. Biar ngumpul makin seru, yuk bikin masakan yang pasti diserbu. Wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Dari kedelai hitam dan gula aren, terbaik. Semur lidahku, bikin lidah auto party. Menggoda. Aduh sama cumi kecap tante. Caramelize. Milgos approve. Giliranku bikin yang spesialisius. Looks good kan? Taste good. Mana sedap. Kecap sedap kedelai hitam spesial. Looks and taste beyond good. Dari Wings Food. Anda masih menyaksikan Breaking News Kompas TV, Saudara, terkait dengan perkembangan kasus kematian diplomat Kementerian Luar Negeri Arya Daru Pangayunan. Dan hari ini, Saudara, Kompolnas bersama juga dengan Polda Metro hadir di tempat kejadian perkara untuk kembali mengecek terkait dengan pendalaman yang dilakukan oleh Kompolnas berdasarkan wawancara yang dilakukan Kompolnas kepada keluarga pada tanggal 20 Juli. Kompolnas mengatakan menemukan adanya temuan atau info baru terkait dengan kematian diplomat Kemenlu Arya Daru Pangayunan. Kami masih terhubung dengan Adrianus Meliala, kriminolog UI. Prof, tadi sebelum jeda kita sempat berbincang terkait juga dengan apakah ada kaitannya antara posisi Arya Daru Pangayunan sebagai diplomat di Kementerian Luar Negeri dengan kasus kematian ini. Ya, saya nih kriminolog ya, dibiasakan untuk ya ngubek-ngubek TKP sajalah ya. Dan memang itulah ilmunya. Jadi kita berangkat dari TKP karena mungkin 90% fakta berasal dari sana, dan dari sana pula lalu kemudian minimal penyebab mati terungkap gitu ya. Nah, tentu kalau motif kematian tentu bisa agak melebar ya, namun penyebab mati itu berasal dari TKP. Nah, dalam hal ini kan kita belum tahu nih penyebab matinya. Jadi kalau penyebab mati saja belum diumumkan oleh kepolisian, hal mana pasti solusinya, jawabannya ada di TKP, maka rasanya nggak tepat kalau kemudian kita melihat ke yang lain-lain. Sekali lagi bahwa kalau kita bicara mengenai kaitannya dengan pekerjaannya, itu mungkin ada pada motif ya, atau mungkin hal-hal yang menyebabkan timbulnya motif itu ya. Jadi lebih jauh lah. Nah, sekarang ini kan kita masih bertanya soal penyebab kematian. Nah, itu yang juga kemudian belum diumumkan oleh kepolisian. Maka saya dalam kesempatan yang lain mengatakan bahwa nampaknya kepolisian ini ingin membuat satu rilis yang bersifat paket komplit ini ya. Jadi sekali rilis semua diungkapkan nanti pada saat itu kepada kita, baik itu penyebab kematian, lalu kemudian motifnya, hal-hal yang menjadi pembentuk motif itu, demikian juga mungkin bicara mengenai pihak-pihak yang mungkin terkait gitu ya, daripada hanya merilis sepotong-sepotong, misalnya penyebab matinya dulu, yang lalu kemudian membuat publik makin gencar ya, mempertanyakan sana sini, maka sekalian akan dirilis. Mungkin begitu proses yang sedang diambil oleh Polda Metro Jaya. Demikian.
Prof, apakah Anda yakin bahwa polisi juga sudah sebenarnya mengantongi sejumlah barang bukti dan juga saksi-saksi lain yang sudah diperiksa selain 5 orang tadi, dan juga kira-kira apa penyebab kematian korban? Apakah Anda sudah memiliki informasi terkait ini? Wah, kalau informasi saya tidak mau tanya ya, tetapi saya yakin ya bahwa semua hal sudah ada di tangan kepolisian ya. Tadi saya katakan bahwa polisi sudah memeriksa ulang TKP 4 kali, tentu juga sudah melakukan satu proses digital forensik, sudah mewawancarai juga pihak-pihak yang terkait secara mendalam ya. Demikian juga melakukan olah TKP, lalu kemudian juga sudah melakukan otopsi. Jadi apalagi gitu ya. Nah, maka tentu dengan kemampuan mereka pasti punya sense semua ya. Sudah punya sense tentang apa yang terjadi. Mereka sebenarnya sudah punya dugaan kuat tentang apa penyebab mati minimal ya. Dan kemungkinan juga bahwa hal-hal yang membuat mereka melakukan olah TKP kembali, karena tadi ada hal-hal yang ditemukan dalam wawancara misalnya, dalam hasil laboratorium, demikian juga mungkin hasil pemeriksaan psikologi forensik, yang lalu kemudian ingin dicek ulang ya kepastiannya atau akurasinya di TKP gitu ya. Jadi artinya ini lebih membuat polisi semakin yakin saja terkait dengan apa yang mereka sudah bisa simpulkan sementara sekarang ini, dengan cek ulang ini, maka kemungkinan mereka lebih yakin dan pada saatnya lalu akan rilis. Mungkin begitu. Prof, jadi sebenarnya apa sih Prof yang bikin lama itu apa? Karena udah 10 hari, yang diperiksa juga sudah lumayan ya, 5 saksi gitu ya. Bukti-buktinya banyak, CCTV-nya jelas, yang bikin lama apanya Prof sebenarnya? Waduh, ini pertanyaan yang sebenarnya jangan tanya ke saya. Namun saya menduga begini, ada cross situation ya, situasi yang saling bertentangan gitu ya. Jadi kalau misalnya dianggap bunuh diri, kok ada hal-hal yang kurang mendukung. Kalau dianggap ini fetis ya, semacam indikasi sexual behavior disorder, itu juga ada hal yang kurang mendukung gitu ya. Andaikan semua fakta itu telak, itu saya kira kepolisian tidak akan ragu-ragu ya, baik itu pembunuhan, bunuh diri, ataupun misalnya meninggal karena fetisnya, itu saya kira polisi tidak akan ragu-ragu. Tapi karena di dalam kenyataannya ada hal-hal yang kurang mendukung, ya, kurang logis misalnya, maka kemudian lalu polisi di situ ragu-ragu dan membuka kemungkinan terhadap opsi yang lain, gitu ya. Itu dugaan saya, karena karakter polisi umumnya gitu, begitu faktanya telak, semua fakta mengarah pada satu dugaan, maka lalu kemudian mereka bisa simpulkan ya. Tetapi begitu kemudian ada situasi yang saling berbeda, nah ini yang kemudian lalu membuat mereka naik ke level pemeriksaan yang lebih tinggi ya, dengan menggunakan scientific crime investigations. Ada yang kemudian lalu memberikan hasil baru, tapi ada yang tidak, yang artinya lebih memperkuat dugaan awal mereka. Begitu. Prof, yang juga agak menggelitik nih sebenarnya, dalam kurun waktu yang mungkin lebih dari 10 hari ya dari ditemukan meninggal, ini saksi yang diperiksa baru 5 orang. Apakah menurut Prof juga seharusnya pemeriksaan saksinya jadi jauh lebih banyak gitu yang diperiksa? Saya kira dalam hal ini polisi seperti yang tadi saya katakan, mereka disiplin dan korek dengan tadi berangkat dari TKP gitu. Jadi tidak mempedulikan bahwa omongan banyak orang ya tentang bahwa yang almarhum ini seorang diplomat kah, seorang yang mengurusi tidak pidana pencucian orang kah gitu. Tapi sekali lagi berangkat dari TKP saja. Dan di TKP memang ada beberapa orang yang memang terlibat dalam arti terkait ya, istri, lalu kemudian penjaga asrama, itu kan memang mereka-mereka yang terkait ya. Nah, yang lalu kemudian mengetahui jam-jam akhir dari almarhum. Jadi saya kira saya setuju tuh dengan hal itu. Barulah sekali lagi ya, barulah ketika sebab mati diketahui dalam rangka mempertajam motif, maka kita kemudian keluar memperlebar skop, itu oke ya. Tidak sebaliknya, kita belum apa-apa sudah kemana-mana, padahal sekali lagi justru di TKP sendiri masih ada hal-hal yang mungkin masih bisa dicungkil ya, sebagaimana nampaknya yang dilakukan oleh kepolisian dewasa ini. Nah, kita akan menunggu apakah memang ada fakta-fakta yang masih bisa dicungkil dari hasil cek TKP hari ini. Terima kasih Prof. Adrianus Meliala, kriminolog UI, atas waktunya di siang hari ini. Selamat beraktivitas kembali, Prof. Terima kasih. Saudara, breaking news Kompas TV kami tutup. Saya Tili Rea Bella pamit undur diri. Informasi lainnya akan kami informasikan di program Kompas yang setelah ini. Sampai jumpa.